Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang RSP. Kembali lagi dengan saya Samsul Anam dari Departemen Marketing SPV Majalengka. Kali ini saya ingin belajar mengenai materi bagaimana belajar menjadi karyawan yang ulet. Biasanya kalau kita malas-malas, kita standar-standar aja tanpa ada effort yang lebih, kemudian tidak konsisten, kita akan punya banyak kendala. Salah satunya kita akan lama mencapai jabatan tertentu, atau ibaratnya sulit naik jabatan lah begitu ya. Kemudian biasanya bertahun-tahun mengabdi di suatu perusahaan, tapi karir terasa seakan-akan mandek gitu ya. Jadi marketing terus tak kunjung mendapatkan promosi atau peningkatan, padahal mungkin teman-teman sejawatnya sudah pada melaju pesat, sudah menjadi SPV atau pimpinan yang lainnya. Ini biasanya menjadi masalah ya, artinya jadi pertanyaan, apa yang salah? Mungkin saja kita banyak kekurangan. Biasanya kekurangan ini adalah yang kita tidak punya adalah ulet atau kunci ulet. Itu keuletan adalah kunci untuk menuju kesuksesan, konsisten. Kemudian seseorang yang biasa-biasa saja biasanya, namun dia ulet, biasanya lebih dipercaya, bisa cepat naik jabatan. Mereka juga lebih dipercaya oleh atasan dan mudah berbaur dengan siapapun. Karena apa? Yaitu konsisten. Walaupun biasa-biasa saja, tapi dia konsisten dengan yang pencapaian biasa-biasa saja, tapi dia konsisten, rajin, maka orang yang ulet ini biasanya dapat kepercayaan dari atasan. Beda dengan yang bagus tapi etikanya kurang bagus mungkin, atau tidak disiplin dan sebagainya. Nah, ini akan jadi masalah buat atasan. Kemudian biasanya faktor-faktor apa saja yang mendasari keuletan seseorang? Kita bisa cari tahu, ada beberapa yang mungkin bisa kita sampaikan di sini ya. Yang pertama adalah adaptif, mudah beradaptasi dalam situasi kerja yang tidak menentu. Kita juga mampu untuk bangkit kembali saat terpuruk. Jadi mood kadang baik, kadang buruk, tapi kita bisa memanage semangat kerja kita supaya tetap konsisten. Artinya kita bisa beradaptasi dengan kesulitan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah fokus. Kita tahu hal-hal yang menjadi prioritas, yang utama. Kemudian kita juga tidak perlu banyak menyisihkan waktu untuk waktu lembur, supaya kita lebih efektif. Sebab kita biasa memperhitungkan kapan tugas-tugas yang bisa kita selesaikan dan kapan tugas-tugas yang jangka panjang. Jangan jadi skala prioritas ya. Biasanya orang-orang yang ulet, yang pertama adalah adaptif, yang kedua fokus kepada penyelesaian masalah yang mudah diselesaikan, maka akan diselesaikan terlebih dahulu. Kalau untuk masalah-masalah yang susah, maka dia akan mencicil atau dikerjakan tapi sedikit-sedikit gitu. Jadi tidak memberatkan.
Kemudian yang ketiga adalah luas. Kita juga luas ini maksudnya apa ya? Orang yang pintar membangun kerjasama, networking atau jaringan lebih cepat bisa mencapai tujuan atau kesuksesan. Nah, biasanya orang seperti ini tidak gengsi ataupun sebaliknya atau takut membangun jaringan. Biasanya orang seperti ini mudah bergaul karena semakin luas pergaulan, makin banyak hal yang bisa diketahui atau yang kita dapatkan. Itu yang ketiga, luas ya. Kemudian yang keempat, cerdik. Kenapa kita dipromosikan? Karena mungkin kita punya karakter. Nah, jadi kita harus punya karakter. Ada kelebihan atau nilai yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi kita harus punya ciri khas sendiri supaya bisa dibedakan dengan orang lain dan kita bisa jadi orang yang luar biasa. Jadi mempunyai karakter diri. Kemudian yang kelima, mampu menerima tantangan. Bagi kita tidak ada hal yang tidak mungkin. Semua bisa dilakukan, diusahakan dengan melihat tantangan sebagaimana cara untuk bagaimana kita melihat tantangan itu dengan cara pandang yang positif untuk meningkatkan kemampuan kita. Jadi masalah tantangan yang kita hadapi adalah sebagai batu ujian supaya kita naik level. Kita juga melakukan berbagai macam tugas dalam satu waktu untuk mengasah kemampuan kita. Jadi selalu menerima tantangan, mampu dan menerima tantangan. Kemudian yang keenam adalah kita harus punya tujuan. Bekerja hanya untuk mencari uang atau jabatan. Pertanyaannya itu, karir yang tidak kunjung naik, kita harus total dalam bekerja. Karena tentu dalam waktu 2 atau 3 tahun ke depan apa yang kita inginkan kita raih bisa kita dapatkan dengan cara fokus melakukan apa yang kita harus lakukan. Jadi tujuan kita di situ adalah contoh umpamanya untuk uang, maka kita harus bekerja keras untuk mendapatkannya. Kalau jabatan, maka kita harus bekerja keras dan fokus untuk mendapatkannya. Itu tujuan dalam bekerja. Kemudian yang ketujuh, inovatif. Orang yang memiliki karakter biasa-biasa saja biasanya banyak gitu ya. Kita harus membuat terobosan baru dalam lingkungan pekerjaan. Kita bisa menggunakan imajinasi, kreativitas untuk menyelesaikan banyak hal. Tujuan karakter ini tidak semua harus kita miliki sebenarnya, tapi ini tergantung dari kondisi permasalahan yang kita hadapi. Ada poin-poinnya yang harus kita kerjakan atau yang dominan dan ada yang tidak mungkin. Yang penting kita harus menjalankannya dengan inovasi atau dengan berimprovisasi untuk lebih cepat menyelesaikannya. Karakter ulet atau keuletan harus ada dalam diri kita sehingga kelak saat berada di lingkungan yang pekerjaan yang kompleks atau berat di organisasi, kita akan lebih siap menghadapi tantangan yang ada. Mungkin barangkali itu ya apa yang bisa saya sampaikan mengenai belajar menjadi karyawan yang ulet untuk
eh, bekal kita mencapai tujuan kita bekerja, barangkali mencari uang atau karir jabatan di dalam perusahaan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.